Momen Lebaran selalu identik dengan berbagai hal yang menyenangkan. Begitu banyak tradisi yang sangat melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Beragam kegiatan dan sajian semakin mendukung suasana dalam momen ini. Namun, terdapat perbedaan antara Lebaran di zaman dulu dengan Lebaran di zaman sekarang. Berikut ini beberapa momen yang memperlihatkan suasana Lebaran di Indonesia di zaman dulu. Pertama, sholat Id. Merayakan Lebaran memang tidak lengkap apabila kita tidak menjalankan sholat Id di pagi hari. Tidak terkecuali pada kisaran tahun 1940-an lalu. Walaupun belum merdeka, tetapi situasi yang diperlihatkan sama seperti yang terjadi sekarang ini. Pada zaman itu penduduk di Indonesia menyelenggarakan sholat Id tidak hanya di masjid-masjid besar saja, tetapi juga di tempat-tempat yang luas, seperti lapangan sepak bola. Walaupun saat itu kondisi di Indonesia terbilang masih mencekam karena belum terbebas sepenuhnya dari penjajah, tetapi penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam begitu antusias menyambut Hari Raya Idul Fitri. Kedua, lagu Lebaran. Saat perayaan Lebaran, tidak hanya tradisi unik saja yang memeriahkan Idul Fitri, namun juga ada lagu-lagu khas yang biasanya menggema pada momen-momen tersebut. Salah satunya lagu berjudul Hari Lebaran. Rata-rata penyanyi di Indonesia pasti pernah menyanyikan lagu ini. Penciptanya di balik lagu legendaris ini adalah maestro musik Indonesia Ismail Marzuki. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Lagu ini sudah diperdengarkan sejak tahun 1950 dan karena lagu ciptaan Ismail Marzuki ini pula kalimat Minal Aidin wal Faizin pun populer hingga saat ini. 3. Lebaran di desa. Walaupun masih minim fasilitas dan teknologi, penduduk desa tidak kehabisan ide untuk menciptakan kegiatan-kegiatan unik yang bisa dilakukan untuk menyambut Lebaran. Salah satunya pawai obor. Dari dulu hingga sekarang, rupanya pawai obor kerap dilakukan penduduk desa. Walaupun hanya bermodalkan obor yang terbuat dari batang bambu, dan pada saat itu juga kondisi di sekitar gelap karena masih minim penerangan, tidak mengurangi antusias mereka untuk berkeliling kampung. Hingga saat ini, tidak sedikit masyarakat yang melakukan pawai obor. Hanya saja, kini mereka tidak hanya menggunakan obor, tetapi juga kendaraan yang dihias semenarik mungkin sesuai dengan tema Lebaran. 4. Lebaran di kota. Di tahun 1950-an, situasi kota Jakarta begitu ramai oleh penduduk yang beramai-ramai pergi ke pasar untuk membeli berbagai macam keperluan untuk hari Lebaran. Kegiatan berbelanja masyarakat perkotaan dilakukan beberapa hari menjelang Lebaran. Selain itu, kegiatan berbelanja mengakibatkan banyaknya kendaraan jadul yang memadatkan kondisi jalan raya Jakarta waktu itu. 5. Mudik. Sebelum ada tol Cipali seperti sekarang ini, masyarakat khususnya di tahun 1955 harus merasakan kemacetan panjang di Jalan Pantura, Cirebon. Untuk mengurangi kemacetan, aparat keamanan pun membatasi kuantitas kendaraan dan hanya kendaraan pengangkut tertentu yang diperbolehkan lewat jalan tersebut. Salah satu sarana transportasi favorit untuk mudik Lebaran adalah kereta api. Perjalanan nyaman dan menyenangkan. Tapi itu cerita masa kini. Di masa lalu sungguh lain ceritanya. Pada 1960-an, banyak orang juga memilih kereta api untuk mudik ke kampung halaman. Selain harga tiketnya terjangkau, pilihan moda transportasi lain masih terbatas. 3 daerah utama tujuan pemudik kala itu ialah Semarang, Solo, dan Yogyakarta. Namun animo masyarakat tak bisa dipenuhi jawatan kereta api, DKA, yang kekurangan gerbong kereta. Alhasil para pemudik tetap bersemangat pulang kampung, walau kondisi kereta berdesakan, penuh sesak dengan pemudik lainnya. 6. Kue Lebaran. Sekarang ini memang banyak kue dalam kemasan kaleng atau kue homemade lainnya. Namun, masyarakat Indonesia zaman dulu tidak mengenal kue-kue seperti itu. Mereka lebih banyak menyuguhkan kue-kue tradisional, seperti kembang goyang, semprong, rengginang, peyek dan masih banyak lagi. Sedikit modern, biskuit menjadi teman setia kue tradisional pada waktu itu. 7. Sungkeman. Zaman dulu,
Setelah salat Id, masyarakat akan berkumpul di rumah seseorang yang dituakan dan mereka akan melakukan tradisi sungkeman. Setelah itu kebanyakan anak-anak kecil akan berkumpul di tanah lapang untuk bermain bersama-sama. Berbeda dengan sekarang, kemungkinan masyarakat akan lebih memilih mengucapkan selamat lebaran via sosmed dan saat berkumpul bersama saudara beberapa orang biasanya tetap sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Itulah sedikit cerita bagaimana kita mengenang suasana lebaran zaman dulu dibandingkan lebaran zaman sekarang. Mengenang momen lebaran zaman dulu, tentu saja mengingatkan kita akan masa-masa bahagia yang bisa membuat hati kita menangis. Semua itu hanya bisa kita kenang dan menjadi cerita untuk generasi selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya, terima kasih. Serba indah, setahun sekali naik tram listrik mere, milir mudik jalan kaki pincang sampai sore. Akibatnya tenge-tenge selap sepatu terompe, kakinya pada lecet babak belur berabe. Maafkan lahir dan batin, lain tahun hidup prihatin, cari uang jangan bingungin, lar Syawal kita ngawinin. Cara orang kota berlebaran lain lagi, kesempatan ini dipakai buat berjudi. Sehari semalam main ceki mabuk brandy, pulang semboyongan kalah main pukul istri. Akibatnya sang ketupat melayang ke mata, si penjudi mateng biru dirangsang si istri. Maafkan lahir dan batin, lain tahun hidup prihatin, kondangan boleh kurangin, korupsi jangan kerjain.